Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas terkait dengan ketentuan dokumen yang diunggah di pendaftaran PPPK periode 2 tahun 2024 untuk teman-teman non-ASN yang belum terdata di database BKN, tetapi sudah mengabdi selama lebih dari 2 tahun atau 4 semester, kemudian untuk teman-teman yang PBG Prajabatan. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman teman-teman dari periode 1, itu banyak sekali yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau gagal di seleksi administrasi karena salah unggah dokumen. Jadi pastikan teman-teman memperhatikan hal-hal ini supaya nanti ketika pengumuman tidak dinyatakan TMS. Oke, yang pertama terkait dengan filenya, yaitu file untuk ijazah dan juga transkrip nilai. Ini pastikan unggah scan yang asli. Supaya jelas, teman-teman silahkan bisa scan ke tempat fotokopi. Kemudian untuk jenis filenya itu berjenis PDF. Jadi nanti udah di-scan, sekalian aja minta dijadiin bentuk PDF. Itu juga diukur ya, bahwasannya untuk ukurannya tidak boleh kurang dari 5 KB dan tidak boleh lebih dari 1000 KB. Yang selanjutnya terkait dengan pas foto. Nah, pas foto yang diunggah ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai berbeda jauh dengan wajah teman-teman aslinya. Karena nanti ketika tes itu ada proses verifikasi wajah. Kalau misalkan terlalu beda ya, itu takutnya tidak terdeteksi oleh kamera. Ini juga perlu diperhatikan juga bahwasanya untuk jenis fotonya itu pas foto, jadi close up seperti ini. Cukup senyum saja, tidak usah kelihatan giginya. Kemudian backgroundnya diperhatikan sesuai dengan ketentuan. Pakaiannya juga, karena ada yang mensyaratkan background biru dan juga background merah. Jadi pastikan sesuai dengan yang diminta. Jenis filenya adalah JPG. Biasanya juga ada instansi yang meminta JPG. Jadi dua ini. Untuk foto tidak lebih dari 200 KB dan tidak kurang dari 50 KB. Next, selanjutnya terkait dengan dokumen yang ada materainya, yaitu ada surat keterangan aktif mengajar atau surat pernyataan. Intinya yang nanti butuh materai, nanti ada keterangannya kok, ada materainya atau tidak. Pastikan untuk yang ada materainya, jenis PDF-nya itu memiliki ketentuan sebagai berikut. Untuk yang memutuskan menggunakan materai elektronik, pastikan ditandatangani dulu, nanti nempelnya itu tidak bersinggungan dengan tanda tangan. Tetapi kalau misalkan teman-teman memutuskan menggunakan materai tempel yang tidak elektronik atau yang beli di fotokopian, itu pastikan menempel. Jadi ditempel materainya dulu baru ditandatangani. Jangan ketuker ya. Kemudian satu materai itu digunakan untuk satu dokumen dan tiap dokumennya itu baru. Jadi jangan materai lama digunting kemudian ditempel. Jangan, itu nanti karena materai itu kan punya nomor seri ya. Jadi itu sistem bisa membaca dan lain sebagainya, takutnya tidak diloloskan. Selanjutnya terkait dengan KTP. Pengunggahan KTP ini juga perlu diperhatikan, yaitu KTP tampak depan yang ada fotonya. Pastikan jelas, kira-kira wajahnya masih sama. Kemudian menggunakan scan juga. Nah, untuk saran aku, semua penyekanan ini digunakan scan printer supaya jelas, sehingga verifikator itu lebih mudah untuk mengoreksi atau menyeleksinya. Takutnya kalau pakai scan HP itu buram, jadi kayak nggak kelihatan tulisannya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penulisan format surat menyurat. Pastikan yang paling sering salah itu terkait dengan penulisan jabatan. Pastikan ini sesuai. Kemudian sesuai dengan format dari masing-masing instansi. Karena tiap instansi itu berbeda. Pastikan teman-teman tuh plek ketiplek gitu sama dengan format yang di instansi. Kemudian untuk yang kayak penanda-penanda, kayak yang tanda bintang dan lain sebagainya itu bisa dihapus. Dan untuk surat pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi teman-teman juga bisa dihapus. Selanjutnya terkait dengan tanda tangan pimpinan. Ini perlu diperhatikan apabila minta hanya kepala sekolah aja, di situ hanya ada tempat tanda tangan untuk kepala sekolah, ya udah cukup sampai situ. Tetapi kalau di sampingnya ada kepala dinas dan lain sebagainya, silahkan minta sesuai yang diformat saja. Selain itu, karena ini merupakan seleksi untuk tenaga non-ASN yang sudah bekerja di suatu instansi, maka teman-teman jangan lupa berkoordinasi dengan instansi teman-teman. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.